Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ketut Gede Bagus Prawirawan. Jadi di sini saya dari kelas 2 D4 ITB NRP 2110119 Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun mereview materi yang telah diberikan oleh Bapak Syauki mengenai getting data from user. Jadi di sini terdapat 3 latihan ya, yaitu yang pertama kita menambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item, tepatnya pada aplikasi backend, dan untuk sisi frontend-nya kita hanya menampilkan data yang telah diinputkan pada bagian backend-nya. Kemudian pastikan tombol untuk peduli produk pada setiap item produk hanya untuk user yang telah login saja. Mungkin sebelum itu bisa saya tampilkan ya untuk bagian database-nya. Jadi database-nya itu seperti ini. Jadi kan kita kan butuh gambar ya. Jadi saya membuat field baru bernama picture di sini. Dan kemudian picture ini nanti itu dengan tipe data variable ini digunakan untuk menampung gambar yang telah diinputkan seperti itu. Kemudian saya langsung saja buka VS Code-nya ya. Jadi di bagian item ini tuh saya itu menambahkan upload ini ya. Jadi upload ini tuh nanti itu ekstensinya itu untuk gambarnya itu adalah PNG dan juga JPG. Dan untuk atribut labelsnya itu saya tambahkan picture dan juga upload seperti itu. Sebelum itu saya ingin menjelaskan ya, jadi kemana sih gambar-gambar yang telah diupload itu. Jadi untuk datanya sendiri itu ada di sini ya. Jadi di backend, kemudian web, kemudian upload. Jadi di sini merupakan gambar-gambar yang telah diupload dari sisi backendnya. Kemudian pada form ini tuh saya menambahkan 2 baris ini. Jadi baris ini dan juga baris ini. Lalu kalau dalam item controller, jadi di item controller ini saya itu jadi di item controller ini pada video ini saya membuat metode item save handling. Jadi item save handling ini fungsinya untuk apa? Jadi ini tuh nantinya itu akan digunakan untuk validasi file yang kita upload sebelum menambahkan yang ada di gambar. Sehingga intinya itu kita tuh ketika mengupload itu file itu divalidasi dulu seperti itu. Mungkin bisa dari untuk saat ini validasi itu hanya dilakukan untuk ini sebelumnya saya katakan. Jadi validasi itu hanya bisa memvalidasi apakah filenya itu PNG ataupun JPG seperti itu. Jadi metode item save handling itu nantinya akan digunakan pada 2 metode ya. Jadi di action create dan juga di action update. Jadi ketika create kita tuh memvalidasi gambar yang ingin dimasukkan, dan ketika kita mengupdate otomatis kita juga memvalidasi inputan yang telah kita masukkan ya. Jadi seperti itu. Untuk dari view-nya sendiri, jadi ini kan controllernya ya. Jadi untuk view-nya sendiri itu, jadi view-nya itu digunakan untuk menampilkan gambar ketika kita melihat detail item kita dari sisi backend ya. Jadi di sini view saya menambahkan ini ke 4 baris ini yang berisi label, format, kemudian value ya. Jadi value ini merupakan sebuah gambarnya. Jadi gambarnya ini memiliki ketentuan dengan lebar 300 pixel seperti itu. Dan kalau misalnya kita ingin melihatnya itu di sini, jadi itu bisa terjadi ketika misal kita mengupdate ya. Jadi untuk gambarnya itu seperti ini. Jadi dengan jelas ya lebarnya itu 300 pixel. Dan kalaupun jadi udah jelas gitu. Jadi ini kan labelnya kan item preview, kemudian lengkap dengan gambarnya seperti itu.
Dan kemudian setelah kita berbincang tentang aplikasi backend, untuk sekarang kita akan menggunakan data yang kita inputkan di aplikasi backend tadi untuk ditampilkan pada sisi frontend-nya. Jadi pada sisi frontend-nya kita bisa buka ini ya, item.php. Jadi di item.php ini tuh saya membuat dua metode baru, yaitu getPrice dan getImage ya. Jadi kalau getPrice ini tuh merupakan sebuah field ataupun metode yang digunakan untuk mengambil data dari ini ya, dari price. Jadi sebenarnya untuk atribut price itu sendiri dalam ini tuh sudah ada ya. Jadi ini kan model, jadi model itu sudah ada atribut price-nya ya. Jadi untuk yang gambarnya itu, jadi untuk yang getImage ini tuh kita mengambil gambarnya itu dari backend-nya. Jadi untuk yang getPrice kan kita kan tinggal mengambil ya, dan untuk yang getImage-nya itu kita mengambil datanya itu dari backend-nya. Jadi bisa kita lihat kalau di sini terdapat path-nya ya. Jadi path-nya kan dari MyMart, backend, kemudian web, kemudian picture ya. Jadi kita meminta picture-nya seperti itu dari backend-nya. Kemudian untuk soalnya sebentar saya cek lagi. Jadi untuk soalnya itu menampilkan daftar produk ya dalam aplikasi front end. Kemudian jadi untuk menampilkan produknya itu ada di sini. Jadi di set controller ini di bagian, jadi set controller ini ketika di action index-nya ini digunakan untuk menampilkan datanya ya. Maksudnya mengontrol data apa aja yang mau ditampilkan. Tapi kalau asumsi kita saat ini kan semua data ditampilkan ya di sini ya. Kemudian kalau dari index PHP, kalau index PHP ini tuh letaknya itu ada di ini ya, ada di view set, kemudian index.php yang letaknya itu ada di front end. Jadi di sini merupakan data tempat di mana mengapa ini bisa ditampilkan ya. Jadi kalau kita lihat di sini terdapat ini ya, terdapat div, kemudian di sini tuh kita menampilkan gambarnya. Jadi mengambilkan gambar dari item, mengambilkan nama dari item sesuai ya. Jadi ini kan gambar, nama, kemudian menampilkan nama kategori berdasarkan item juga sesuai. Untuk harga juga ini juga ada harganya. Kemudian untuk buttonnya itu sendiri di sini terdapat dua pilihan ya. Jadi ini tuh digunakan untuk menjawab soal nomor 3. Jadi sama 3 kan kalau misalkan user yang sudah login baru mereka bisa membeli barang atau produk. Kalaupun mereka belum login maka mereka tidak diizinkan ataupun kita arahkan mereka dulu untuk melakukan login seperti itu. Jadi untuk case ini tuh saya tuh sudah login ya. Maka datanya itu maka buttonnya itu berubah, bukan kita menyuruhkan login tapi add to chart sesuai ini ya. Jadi kita sudah login maka kita bisa di tampilan itu menampilkan add to chart seperti itu. Kalau misalkan case kita logout ya, kita coba saja logout kemudian kita masuk ke home, maka datanya itu kita disuruh login dulu. Ketika login admin, ketika login kemudian masuk ke home, otomatis buttonnya sudah berubah menjadi chart. Dan kalau di soal tadi itu ya seperti ini ya. Kemudian kalau kita ke add to chart maka kita akan diarahkan ke tampilan checkout ya. Jadi checkout bisa kita lihat di sini, kita diarahkan ke site checkout. Berarti site checkout itu di sini, site checkout di sini ya. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan untuk video ke-8 Getting Data from User yang telah disampaikan oleh Bapak Syauqi. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan maupun kata yang kurang jelas. Mohon maaf karena sebenarnya saya juga masih belajar. Selebihnya terima kasih karena telah menyaksikan video saya.
Selamat malam.